Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas alur cerita yang berjudul The Exorcist, film yang rilis tahun 1971. Film ini menceritakan tentang perempuan remaja yang bernama Ayu yang seperti kesurupan dan selalu bertingkah aneh. Ibunya yang bernama Eka membawanya ke rumah sakit, namun sang dokter tidak mengetahui apa penyakitnya ini. Apakah yang terjadi pada Ayu ini? Bisakah dia sembuh dari penyakitnya ini? Mari kita ulas cerita film ini, dan film ini hanyalah spoiler alert. Mari kita saksikan. Di awal film kita menyaksikan seorang pendeta bernama Wahyu. Dia di sini sedang menggali candi yang lama sudah terkubur. Dalam menggali candi ini, Pastor Wahyu menemukan sebuah patung iblis Pazuzu. Iblis Pazuzu adalah iblis yang sangat menyeramkan di Babilonia. Iblis ini berwujud seperti pria berkepala singa dan bersayap elang dan ekor seperti kalajengking. Dahulu sebelum pensiun, Pastor Wahyu pernah mengalahkan iblis Pazuzu yang merasuki seorang wanita. Setelah kalah dengan Pastor Wahyu, iblis Pazuzu ini berniat ingin membalas dendam. Di tempat lain ada wanita yang bernama Eka. Dia adalah artis yang sangat terkenal dan dia adalah single parent. Dia mempunyai anak yang bernama Ayu. Karena kesibukannya itu, Eka selalu meninggalkan Ayu sendirian. Namun ibunya Eka memberi pengasuh dan 2 orang pembantu untuk menemani putrinya agar tidak kesepian. Suatu saat Eka sedang libur, dia menemani sang putri untuk bermain di ruang bawah tanah. Lalu ibunya menemukan sebuah papan yang sangat aneh. Lalu ibunya menanyakan papan tersebut kepada anaknya Ayu. Ayu menjawab bahwa itu papan miliknya. Ia menemukannya di lemari ruang bawah tanah. Lalu si Ayu bercerita kepada ibunya sebelum dia tidur, dia sering bermain papan itu dengan teman makhluk halus yang dia beri nama Kapten Celo. Kapten Celo adalah makhluk halus yang selalu menemani Ayu yang selalu kesepian ini. Meski kita lihat Ayu seperti sangat bahagia, namun sebenarnya ia sangat sedih dan kesepian. Karena sang ibu dan ayahnya sudah bercerai. Keadaannya ini membuat Ayu merasa sedih dan kesepian, sehingga datanglah iblis Pazuzu ini yang datang dari papan antik untuk menemani si Ayu, sehingga iblis Pazuzu ini diberi nama Kapten Celo. Karena si Ayu ini seorang ateis, sehingga iblis Pazuzu sangat mudah untuk membohongi dan mengecohnya. Suatu malam saat Eka sedang tidur, lalu terbangun karena teleponnya berbunyi. Lalu Eka terkejut kenapa putrinya ini bisa tidur di sebelahnya. Lalu Ayu bercerita bahwa kasurnya selalu bergerak sendiri, sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Eka berpikir bahwa anaknya ini berimajinasi. Keesokan harinya Eka membawa anaknya ke rumah sakit untuk diperiksa. Kita lihat di sini si Ayu mulai dikuasai oleh iblis Pazuzu yang diberi nama Kapten Celo itu. Lalu si Ayu seperti sedang melantunkan sebuah lagu dan juga berkata kasar kepada sang suster yang memeriksanya tadi. Pak dokter memberitahu kepada ibunya Eka bahwa putrinya mengalami gangguan saraf yang ada di otaknya. Penyakit itu sudah sering diderita oleh sang anak-anak yang seumuran Ayu. Dokter juga mengatakan bahwa Ayu juga mengalami stres, namun si ibu tidak percaya, lalu mengajak anaknya pulang ke rumah. Malam harinya si ibu mengadakan pesta, namun dikagetkan oleh sang anak yaitu Ayu dengan tingkah yang sangat aneh. Anaknya berkata kasar dan kencing di celana. Lalu sang ibu sangat malu dan mengajak anaknya masuk ke kamar. Sampai di kamar si ibu memandikannya dan mengajaknya untuk tidur. Lalu Ayu berkata kepada ibunya apa yang sedang ia lakukan tadi. Karena yang ia lakukan tidak sejalan dengan keinginannya, lalu si ibu meninggalkan putrinya.
Baru sampai di tangga si Ayu berteriak sangat kencang dan histeris, dia bergegas ke kamar anaknya. Sesampainya di kamar si ibu sangat terkejut melihat tempat tidur putrinya bergerak sendiri. Dia langsung memeluk anaknya supaya anaknya tenang. Keesokan paginya si ibu kembali mengajak putrinya ke rumah sakit untuk diperiksa kembali. Namun Ayu bertingkah aneh dan meludahi si suster. Lalu Pak Dokter memberitahu ke ibunya bahwa putri mengalami kerusakan saraf otak yang parah dan menyuruh ibunya kembali memeriksa saraf si anak. Saat memulai prosedur pemeriksaan otaknya ini, si Ayu sangat merasakan kesakitan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung. Setelah selesai si dokter melihat tidak ada gangguan di sistem otaknya ini, lalu si dokter menyuruh pulang untuk beristirahat. Saat datang ke rumah keadaan anak bukan membaik tapi semakin parah, lalu si ibu menelpon dokter untuk datang ke rumahnya. Lalu Pak Dokter langsung bergegas ke rumahnya karena khawatir keadaan si Ayu. Setelah sampai di rumahnya si dokter sangat kaget melihat kondisi si Ayu yang kejang-kejang dan bertingkah aneh sambil berteriak sangat kencang, lalu berkata kotor. Lalu Pak Dokter memberi suntikan penenang agar si Ayu menjadi tenang dan tidak bertingkah aneh lagi. Lalu Pak Dokter menyarankan ke Eka agar kembali memeriksa otak si putri. Si ibu marah ke dokter karena mereka kira putrinya mengalami kerusakan otak lagi. Lalu si ibu bercerita bahwa putrinya bukan seperti putrinya yang dulu karena sifat dan pribadinya sangat berbeda. Setelah berdebat sangat panjang, lalu si ibu menyetujui untuk meriksa kembali saraf otak anaknya ini. Setelah selesai meriksa otak si Eka, ternyata saraf otaknya baik-baik saja dan tidak ada gangguan sedikit pun, normal seperti biasa. Setelah mengetahui hasilnya, si Eka langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ia langsung ke kamar Ayu dan melihat jendela rumahnya terbuka sehingga anaknya kedinginan. Ia langsung menutup jendela dan langsung bergegas menanyakan kepada pengasuhnya, kenapa meninggalkan Ayu sendirian. Lalu pengasuhnya bilang bahwa ia pergi sebentar beli obat dan menitipkannya ke si Mbok. Ternyata si Mbok sudah tewas jatuh dari tangga. Mereka sangat sedih atas kematian si Mbok ini, lalu mereka dikejutkan dengan si Ayu yang berjalan merangkak dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah melihat kejadian ini, ibunya langsung memanggil psikiater untuk mengecek anaknya ini, supaya anaknya baik-baik saja. Lalu psikiater menghinoptis si Ayu, lalu menanyakan siapakah Kapten Celo tersebut. Lalu si Ayu kerasukan dan langsung menyerang psikiater yang sedang menghinoptisnya ini. Di tempat lain ada detektif yang ingin menyelidiki atas kematian si Mboknya ini. Dia langsung menemui psikiater dan Pastur Desta dan menanyakan tentang kematian si Mbok kemarin dan meminta bekerja sama dengan Pastur Desta dalam mengungkapkan kematian si Mbok, karena ada yang janggal atas kematian si Mbok karena kepala si Mbok berputar 180 derajat. Detektif berspekulasi bahwa ada yang membunuh si Mbok, karena janggal tidak mungkin hanya jatuh di tangga kepalanya berputar 180 derajat. Di lain tempat keadaan Ayu semakin parah dengan terpaksa si dokter harus mengikat si Ayu di tempat tidur rumah sakit, lalu diawasi dan diselidiki dengan banyak dokter-dokter. Lalu dokter Desta dan dokter lain menyerah, karena keadaan si Ayu semakin memburuk dan tidak tahu apa penyakitnya, dan para dokter menyarankan harus pergi ke Pastur, karena si Ayu dirasuki iblis jahat. Lalu dokter menjelaskan bisa saja si Ayu kerasukan jin iblis,
Karena mengingat mereka adalah ateis yang tidak mempunyai keyakinan, maka dari itu jin iblis mudah merasukinya. Di tempat lain detektif Wahyu mendatangi tempat terjatuhnya si Embok, dan menyelidikinya. Dia menemukan fakta bahwa sebelum terjatuh dari tangga, bahwa si Embok berada di kamarnya Ayu. Lalu si detektif datang ke rumah Eka, dan bercerita tentang apa yang ia simpulkan tadi, namun si detektif kurang yakin apa yang ia simpulkan. Setelah si detektif pergi, lalu si Eka terkejut dengan suara kegaduhan di kamar putrinya itu. Lalu si Eka berlari ke kamar putrinya, lalu ia terkejut melihat barang-barang yang ada di kamar berterbangan dan berantakan. Ia juga melihat tingkah laku putrinya yang aneh dan menyerang dirinya, dan kepala putrinya berputar 180 derajat. Karena si Ayu kerasukan iblis Pazuzu, singkat cerita si Eka langsung bertemu Pastur Desta dan langsung bercerita tentang yang terjadi pada anaknya tersebut, dan meminta Pastur Desta untuk membantunya mengusir jin iblis itu. Namun si pastur menolaknya karena resikonya sangat besar saat pengusiran jin iblis. Namun karena mendengar keluh kesah dari Eka, lalu si pastur ingin menolongnya. Lalu si pastur mengumpulkan bukti-bukti lebih dahulu untuk meminta izin ke gereja. Lalu Pastur Wahyu datang ke rumah Eka, lalu langsung menemui Ayu dan melihat keadaannya yang telah dirasuki iblis Pazuzu ini, lalu bertanya-tanya ke iblis Pazuzu. Namun si Ayu bercerita bahwa ibunya Pastur baru meninggal. Pastur kaget karena ia tidak pernah bercerita dengan orang lain. Lalu Pastur Desta meminta izin kepada Eka untuk pulang. Dan Pastur Desta bercerita bahwa yang membunuh si Embok adalah Ayu. Lalu Pastur Desta bergegas pulang. Singkat cerita Pastur Desta kembali ke gereja setelah mengumpulkan bukti-bukti dan meminta izin ke gereja untuk melakukan ritual pengusiran iblis tersebut. Mendengar dari cerita Pastur Desta ini, pihak gereja menyetujui untuk mengusir jin iblis yang ada di tubuh Ayu tersebut. Lalu pihak gereja juga meminta pertolongan kepada Pastur Wahyu, karena Pastur Wahyu pernah mengalahkan iblis Pazuzu, dan Pastur Wahyu langsung mengiyakan permintaan dari gereja tersebut. Tidak beberapa lama kemudian kedua pastur tersebut langsung ke tempat Eka untuk melakukan ritual, lalu mereka langsung membaca baka ritual dan menyemburkan air suci ke Ayu yang telah dirasuki iblis tersebut. Ritual pengusiran tersebut sangat lama sehingga membuat para pastur kelelahan. Pastur Wahyu lalu melanjutkan ritual itu sendirian karena melihat Pastur Desta tergugah keimanannya. Lalu Pastur Desta kembali ke kamar si Ayu untuk membantu Pastur Wahyu, tapi ternyata Pastur Wahyu sudah tewas karena serangan jantung. Pastur Desta kesal lalu mencekik dan memukul Ayu, dan mengatakan masuk saja dirinya, jangan ganggu Ayu lagi. Setelah itu Pastur Desta kerasukan iblis Pazuzu. Sebelum kesadarannya menghilang, lalu Pastur Desta melompat dari jendela dan mengakibatkan Pastur Desta tewas seketika. Setelah kejadian-kejadian yang sangat mengerikan dan mengharukan tersebut, lalu Ayu sadarkan diri dan mulai sembuh. Lalu Eka dan putrinya Ayu pindah ke Eropa untuk memulai kehidupan baru berkat pengorbanan dua pastur tadi. Meskipun film ini sudah lama disiarkan dalam satu dekade ini, namun film ini layak untuk ditonton di tahun 2021 ini. Sampai di sini saja alur ceritanya, sekian dan terima kasih. Like and subscribe.